saya minta rekan-rekan para kepala daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian untuk menginformasikan kebijakan perpanjangan ini secara meluas kepada seluruh stakeholder. Juga memastikan semua pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN untuk melakukan pendaftaran. Dan yang ketiga, teman-teman para kepala BKD, BKPSDM, kepala biro kepegawaian atau sumber daya manusia untuk menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang ada dalam database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran sekarang akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Jadi rekan-rekan semuanya, saya juga meminta para pelamar, ya, seluruh pegawai non-ASN untuk mentaati batas waktu ini. Jangan mendaftar terlalu mepet. Mumpung ini ada pendaftaran yang diperpanjang 5 hari, segera mendaftar. Dan pendaftaran ini, seleksi ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang meminta biaya, saya pastikan itu pungutan liar. Perubahan kelulusan itu bisa saja terjadi. Jadi ketika masa sanggah ini kan ada nih banyak sanggahan dari rekan-rekan CASN gitu ya. Nah, dari masa sanggah ini masuk, apabila sanggahan teman-teman itu diterima oleh instansi, maka itu akan dilakukan pengolahan ulang, yang artinya bisa saja yang lulus tergantikan oleh yang tadi menyanggah. Jadi belum bisa syukuran dulu mungkin ya. Kalau untuk P3K itu ada Kemenpannya tersendiri, di mana di masing-masing Kemenpan tersebut dibunyikan urutan prioritas kelulusan dari masing-masing peserta gitu. Misalkan di P3K guru, R1-nya adalah peserta prioritas yang sudah mendaftar di P3K waktu tahun 2021. Nah, kalau untuk yang R1 untuk nakes, R1 untuk nakes itu adalah bidan pendidik. Nah, kalau misalkan R1 untuk tenaga teknis itu tidak ada. Teknis itu dimulai dari R2, di mana R2 itu adalah THK 2. Nah, untuk skema penentuan kelulusannya itu kita berdasarkan Kemenpan masing-masing, dan itu sudah diterbitkan sebelum masa seleksi itu dimulai. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Akan sangat memungkinkan instansi itu masih memiliki formasi kosong, khususnya untuk yang dilakukan pengelompokan. Karena untuk yang pengelompokan cuma bisa diisi dari pengelompokan yang sama. Contohnya misalkan di kebutuhan khusus dan umum, di lokasi yang sama yang dikelompokkan itu bisa, tapi untuk lokasi pengelompokan yang lain itu tidak dapat dilakukan. Kebutuhan khusus untuk putra-putri Papua dan juga kebutuhan khusus untuk disabilitas itu tidak dapat diisi dari formasi umum maupun formasi khusus lainnya. Nah, kalau misalkan dia itu putra-putri Papua maupun disabilitas, bisa diisi tapi dari formasi khusus yang sama. Nah, terkait untuk optimalisasi lokasi, itu semua dilakukan berdasarkan sistem. Jadi kita tidak bisa request untuk penempatan mana gitu ya. Misalkan saya request, saya penempatan Jakarta aja, atau saya penempatan Surabaya misalkan. Nah, itu kita tidak bisa melakukan itu. Semua dilakukan secara sistem, dan sistem yang melakukan perankingan. Jadi yang nilainya paling atas itu nanti untuk lokasi yang mana, itu semua udah dari sistem.